Halo cuy, apa kabar semua? Ya, walaupun hari raya udah selesai, intinya gue sebagai admin mau bilang cuy, mohon maaf lahir batin jika admin ada salah sama kalian. Dan ya, setelah admin libur buat ngonten, sekarang waktunya admin buat ngelanjutin vol 2-nya dari manga yang berjudul Tatsumi ga Harasan no Aoikara wa Nigera Renai. Sebelum itu, karena dah lama gak ada video, kalian coba komen sekarang deh, ada berapa like dari video ini saat kalian nonton videonya. So, lanjut. Kemarin kita diliatin kalau Mondo berhasil ngedapetin kepercayaan dari si Momo. Dan apakah aliansinya Mondo dengan Momo bisa ngebuat Mondo ini selamat dari mimpi buruknya? Dan yap, sekarang udah memasuki vol kedua dari manganya. Awal dari vol 2 kita ditampilin masa lalu Momo. Ya walaupun nggak lampau-lampau banget, di sini diliatin kedekatan mereka yang baik-baik aja. Sampai suatu ketika di obrolan Momo dan Aoi, karena si Momo ini di situ masih bocah ya kan dan polos, ia menanyakan rencana penangkapan yang akan dilakukan oleh kakak-kakaknya. Karena si Momo ini nguping dari pembicaraan saudarinya gitu cuy. Ya karena si Momo ini deketnya cuma sama si Aoi, ia menanyakan hal itu cuy ke Aoi, yang ngebuat Aoi ini terkejut karena Momo bisa mengetahui hal itu semua. Yang awalnya Momo ini menganggap itu omongan kosong ya kan, kini ia sadar kalau itu bukan hanya omongan belaka. Di sini gua nggak tahu apa yang dimaksud yang ditampilin di scene ini gitu cuy. Gua juga belum nangkep apa-apa gitu, atau gua translate-nya yang salah. Mungkin kalian yang bisa tahu lebih dari gua bisa komen di bawah. Lanjut, di sini Momo yang akhirnya bersekongkol dengan Mondo, ia juga masih mengelak kalau ia itu mau melakukan ini semua bukan karena ia suka sama si Aoi. Si Mondo yang tahu ia ngecoba buat menggoda Momo gitu cuy, kalau Mondo pernah lihat dada dari Aoi. Dan ya, Momo kelihatan bereaksi cuy, dan ya Mondo juga bercerita kalau Aoi udah mulai baik kepadanya, yang ngebuat Momo ini sedikit khawatir akan hal itu. Dan sedikit godaan lagi dari Mondo, ia bilang kalau Momo menolaknya, maka Mondo akan meminta kepada Aoi aja. Karena ia ngerasa dibully sama si Mondo, ia menangis ke Mondo gitu cuy, dan istilahnya ngambek gitu. Ini nih tampilannya Yandere ngambek. Lalu ia pergi dari ruangan si Mondo. Mondo mencoba mengejar Momo cuy, cuma karena rumahnya yang seperti labirin ngebuatnya nggak bisa nemuin si Momo. Malah dapet jackpot Midori yang lagi buang air gitu cuy. Gak hanya itu, ia juga salah masuk ke ruangan dari Akane dan juga si Kou-chan, yang ngebuat Mondo ini hampir putus asa buat nyari si Momo lagi. Dan ia berhenti tepat di kamar dari Aoi. Lalu secara tiba-tiba ia ditarik ke kamar tersebut cuy. Dan ya, itu adalah Aoi yang awalnya kelihatan baik-baik aja. Cuma saat ia bilang, "Apakah kau datang untuk menemuiku?" Di sisi lain ada Momo yang ngintip apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Aoi. Aoi ngebuka baju dari Mondo dan ia bilang, "Apakah kunci ini akan kau berikan kepadaku?" dengan wajah seremnya. Lalu tiba-tiba Momo membuka pintu dari kamar Aoi cuy, yang ngebuat Mondo dan Aoi ini terkejut banget. Tapi bukannya Aoi berhenti, ini malah ia makin memamerkan aksinya di depan si Momo dengan sedikit berbuat yang aneh gitu cuy. Dan ya, Momo benar-benar terpukul dengan kelakuan kakak tersayangnya. Ia merasa kalau itu bukan kakaknya yang ia kenal. Karena sedikit kecewa, ia langsung menarik Mondo dan mengajaknya buat pergi keluar di tengah aksinya bersama Aoi. Aoi sedikit terkejut karena ia nggak percaya kalau ternyata saudari kecilnya yang paling ia percaya kini juga berani merebut Mondo dari tangannya. Dan ya, mau meninggalkan Aoi di kamar tersebut tanpa berkata apapun cuy. Karena Mondo sedikit khawatir melihat kejadian barusan, cuma Momo bilang kalau inilah yang terbaik. Dan Momo juga berkata kalau ia nggak akan membiarkan Mondo jatuh ke tangan saudarinya yang lain. Mondo sedikit lega setelah tiba-tiba ia bilang, "Aku ingin memberikan kunci ini kepadamu untuk keselamatanku." Awalnya Momo menolak karena ia bilang dia itu nggak tertarik sama Mondo dan ingin menjauhinya aja. Serta Momo nggak mau mati di tangan saudarinya cuy, cuma gara-gara ia melindungi si Mondo. Mendengar hal itu, Mondo bilang cuy kalau Momo nggak perlu melindungi dirinya, cuma berpura-pura aja gitu kalau kau yang menangkapku. Dan tolong bawalah kunci ini, karena jika aku goyah, kunci ini akan jatuh ke tangan
yang salah. Jadi tolong Momo-chan, kata si Mondo cuy. Momo masih nggak tahu apa yang dipikirkan Mondo karena ya ia semudah itu percaya kepada dirinya cuy. Cuma Mondo berkata kepada si Momo dengan wajah senyumnya, setidaknya aku tahu kalau Momo bukanlah yang memulai semua ini. Melihat Mondo yang senyum tulusnya ini seperti Aoi mengingatkan Momo hal indahnya dengan kakak tercintanya cuy. Namun apa yang ia terima dan apa yang ia lihat di depan matanya, Aoi bener-bener membuat Momo sedih gitu cuy. Ia nggak tahu apa yang dipikirkan saudarinya. Mungkin dengan bersama Mondo ia bisa dapat kebenarannya. Dengan gelagat seperti menolak, cuma karena Mondo mendapatkan simpati dari Momo, maka Momo bersedia buat menjadi apa ya? Ya intinya Momo lah yang mendapatkan kunci dari si Mondo cuy. Waduh. Dan ya, itu semua adalah akhir dari kesepakatan negosiasi mereka sebelumnya. Cuma di sisi lain Aoi bener-bener murka dengan apa yang dilakukan Momo kepadanya tadi cuy. Dan ya karena kesalahan teknis di rekaman gua ya, yang ngebuat mic Majapahit dari admin ini rusak karena jatuh saat rekaman cuy. Jadi ya mau nggak mau untuk lanjutannya admin buatin di next video cuy. Ya sorry dikit banget ya sorry lah intinya cuy. Tapi tenang aja, lanjutannya nggak bakal lama-lama cuy. Gue janji bakalan bikin lanjutannya secepat mungkin agar kalian ini bisa ngobati rasa penasaran kalian yang disebabin mic Majapahit milik admin ini cuy. Aduh, kayaknya emang harus beli mic baru deh. Jadi sorry karena kesalahannya, karena gue udah janji sama kalian kalau mau up sekarang ya kan. Sayang banget kalau gue undur-undur lagi. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gue. So gue Ramstaku. Sorry banget cuy.